Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah data mengenai Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia yang kita kompilasi dari The Economist Intelligence Unit yang dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari 46,7 di tahun 2015, angkanya terus naik ke 50,6 di 2016, 51,3 2017, dan di 2018 ada di 54,8 dan di 2019 ada di 62,6. Dan kemudian data berikutnya adalah mengenai daerah dengan kemandirian pangan tertinggi. Yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda adalah Yogyakarta. Setelah Yogyakarta ada Gorontalo, kemudian ada Kalimantan Selatan di posisi ketiga dengan prosentase kemandirian pangan masing-masing daerah adalah 6%. Untuk Yogyakarta, 6% untuk Gorontalo, dan 5,9% untuk Kalimantan Selatan. Dan berikutnya adalah ini mengenai daerah dengan kemandirian pangan terendah. Prosentasenya yang ada di posisi nomor 1 tentu saja ada di Papua dengan prosentase kemandirian pangan hanya di 1,8%, Papua Barat 2,2%, sementara itu Maluku ada di posisi ketiga dengan prosentase kemandirian pangan ada di 3,6%. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Budi Waseso. Pak Buas, tadi sudah disampaikan melalui data bahwa sebetulnya ada daerah-daerah yang kemandirian pangannya tinggi, tapi ada juga daerah-daerah yang kemandirian pangannya rendah. Sudah terpetakan begitu, apa yang dilakukan strateginya supaya tingkat kemandirian pangan di daerah-daerah yang tingkatnya rendah dapat naik, Pak Buas, kemandirian pangannya? Ya, di satu sisi untuk peningkatan kemandirian pangan itu kan tugasnya Menteri Pertanian ya. Jadi Menteri Pertanian yang akan meningkatkan program-program itu. Kalau di Bulog, satu sisi adalah kita mempersiapkan ya suplai pangannya, dan kita juga menyerap dari produksi lokalnya ya, dalam negerinya. Nah, seperti tadi kalau kita lihat diantaranya adalah di Papua yang masih rendah ya kemandirian pangannya. Sebenarnya kalau mau kita lihat, karena yang dilihat di Papua itu hanya dari isi beras ya. Jadi pangan lihat hanya beras. Kalau kita mau lihat di Papua dari kemandirian pangan, kalau kita bicara masalah pangan sagu yang notabene hasil asli dari Papua, itu berlebihan gitu ya, berlebihan. Hanya permasalahannya sekarang saudara-saudara kita yang di Papua ini tidak lagi dibiasakan untuk memakan sagu, yang dihitung hanya kebutuhan dari konsumsi beras. Sedangkan beras itu kan di Papua masih sangat terbatas ya, karena produksinya hanya di Merauke sama di Manokwari sebagian. Tapi yang paling besar di Merauke. Jadi kalau kita lihat dari produksi beras memang masih sangat kurang. Tapi kalau di panganan lainnya, ya sagu, ubi-ubian itu besar ya di Papua itu. Demikian sebenarnya. Ya. Mengenai distribusi ke daerah-daerah terpencil yang memang aksesibilitasnya sangat-sangat terbatas, Pak Buas, bagaimana sebetulnya dari Bulog mengupayakan langkah yang sangat-sangat maksimal secara proaktif untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pangan di sana? Ya, yang seperti yang di daerah pedalaman ya, Wamena dan lain-lain ya, Dioksibil yang lainnya. Kita ini sudah kerjasama dengan TNI ya, dan kita sudah memang menyiapkan itu jauh hari. Ya, prediksi kita tidak baru-baru ini, tapi sudah lama. Dan angkutan itu kita dibantu dengan kekuatan yang ada, angkutan dari TNI. Jadi seperti Wamena itu kita minta bantuan dari Panglima TNI, sehingga angkutannya didukung oleh Panglima TNI, sehingga kita bisa mendistribusikan di sana dengan menggunakan pesawat TNI ya. Dan ini juga dananya, biayanya kita disubsidi, artinya subsidi silang. Kenapa kalau di wilayah itu harganya tidak terlalu tinggi dibandingkan di wilayah lain? Karena memang tadi biayanya didukung atau disubsidi dari pemerintah atau dari Bulog sendiri, subsidi silang, sehingga harganya relatif
tidak terlalu mahal gitu. Baik, ya Pak Buas, kembali ke apa yang tadi sudah disampaikan di segmen pertama, bagaimana sebetulnya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengingatkan seluruh negara bahwa ada kemungkinan mengenai krisis pangan. Ketika ini kemudian sudah disampaikan, saya percaya bahwa setiap negara akan mengamankan stok pangannya, begitu ya. Yang terjadi adalah bagi negara-negara yang sudah memiliki kuota khusus untuk melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya. Salah satunya adalah mungkin Indonesia. Dari point of view Bulog, apa yang disampaikan kepada stakeholders terkait pangan di Indonesia agar tingkat produktivitasnya betul-betul ditingkatkan supaya secara ketergantungan dari komoditas pangan yang kemudian diimpor, which is dari negara-negara yang sekarang mungkin sedang mengamankan stok di tempatnya masing-masing, ini bisa menggantikan lah setidaknya untuk komoditas yang diimpor ini, Pak Buas. Ya, yang pertama kita menggalakkan tentunya melalui Menteri Pertanian, menggalakkan pertanian dalam bidang pangan, itu sudah pasti dilakukan oleh Menteri Pertanian. Bahkan baru-baru ini Pak Presiden juga ke Kapuas dalam meyakini bahwa kesiapan kita memperluas atau menggalakkan ketahanan pangan itu juga di daerah Kalimantan. Ini kesiapan kita yang dimotori oleh Menteri Pertanian. Di sisi lain kita juga menyiapkan bagaimana nanti menampung produk itu. Tapi yang kedua, kita jangan hanya melihat dari pangan dari sisi beras ya. Karena pangan banyak, pangan lain. Ada kentang, umbi-umbian, tadi sagu di daerah Indonesia Timur. Nah itu harus kita kelola dengan baik, karena itu merupakan pangan juga. Sehingga kita sebenarnya kalau kita mau bicara sagu di Papua, kita kalau mau produksi dengan baik, ya itu ada 450 juta ton per tahun produksi sagu ya. Nah ini merupakan kekuatan karena konsumsi pangan kita itu satu tahun itu 36 juta ton ya untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau kita produksinya masih banyak ya, terutama pangan secara keseluruhannya di luar beras, itu kita sebenarnya kuat. Nah tadi yang soal pangan di negara-negara lain memang sementara ini negara-negara itu membatasi impor ya atau ekspor pangannya. Tapi untuk Indonesia saya kira kita tidak usah khawatir ya, karena produksi kita, cuaca di negara kita juga tidak se-ekstrim prediksi-prediksi yang di luar Indonesia ya. Di Indonesia ini prediksinya cuaca masih bagus. Sampai hari ini yang sebenarnya prediksi kita sudah tidak ada panen. Ternyata hari ini masih banyak panen di beberapa wilayah negara kita. Dan di beberapa wilayah Indonesia hari ini juga mulai tanam ya, tanam berikutnya. Berarti kan kita 3 bulan lagi akan melakukan panen lagi ya di luar daripada yang sekarang panen ini di beberapa wilayah masih memproduksi pangan ya. Berarti kan kekuatan pangan kita masih boleh kata stabil ya. Baik. Apa yang disampaikan oleh BPS termasuk Menteri Pertanian ya, kita meyakini karena sampai hari ini jumlah beras kita banyak gitu ya sampai hari ini ya, baik di pasaran maupun yang ada tersedia di Bulog. Ini masih sangat kuat ya, karena kita masih ada 142 juta ton yang ada di gudang Bulog dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk di pasar-pasar itu. Baik, lumbung pangan nasional, bagaimana ini dapat menjadi sebuah solusi untuk menghindari kemungkinan terjadinya krisis pangan di dalam negeri. Kita kemudian akan bahas secara detail mengenai hal tersebut, Pak Buas, usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.